melihat kezaliman ini? Tidak. Apakah kita akan diam melihat kesewenang-wenangan ini? Tidak. Apakah kita akan diam melihat hukum ditegakkan secara tebang pilih dan pilih tebang? Apakah kalian rela dikatakan sebagai kedai? Apakah kalian mau disamakan dengan kedai? Nah, saya lihat di belakang ini ada satu nih, mentornya nih, HTI yang ingin merusak keutuhan NKRI dengan memaksakan ambisi keagamaannya dia. Agama menurut dia, bukan agama menurut yang sebenarnya. HTI ini akan masuk dimanapun ada keributan di negeri ini. Kami khawatir jika umat ini mengambil jalan sendiri untuk mencari keadilan. Takbir! Kami khawatir jika kemudian umat ini mencari jalan sendiri untuk menuntut kebenaran. Takbir! Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Oleh sebab itu kita menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak terprovokasi. Tidak ada satu jawaban apapun kecuali kita harus melawan. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir! Lalu kalau saya lihat fotonya, ya tampang sih, tampang kurang gizi, orang nggak jelas. Ini adalah gerakan pengganggu keamanan. Ini sudah jelas sekali ingin ada keributan. Oleh sebab itu, kalau bisa provokatornya itu segera ditemukan. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Saya menjadi saksi bahwa Saudara Joko Widodo dugaan justru melakukan pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan, dan perbuatan tercela. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Kalau pemimpinnya dari wong desa, dari Solo, saudara merayat, kira-kira bisa tegak seperti Khalifah Umar ini atau tidak, saudara? Presiden Jokowi sudah tentang keperluan membangunkan Indonesia, bukan saja politik tapi ekonomi. Dia membawa satu pemikiran yang baru, tidak sama dengan yang lama. Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan. Pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan. Bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan. Alhamdulillah Pak, senang sekali Pak. Senang sekali, malahan semalam saya kayak nggak bisa tidur Pak. Alhamdulillah. Bapak Jokowi, Bapak Presiden saya yang mengunjungi. Pertama-tama saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan para petani maupun buruh tani. Dia bisa tidak menjadi seperti Khalifah Umar, saudara? Ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah persatuan yang adil ini, saudara. Takbir! Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis, tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, Saudara Mahfud MD, hati-hati dengan jabatannya. Tanggung jawab dengan jabatannya. Kami rakyat ini menggaji Anda dari APBN bukan hanya untuk celotehan. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu bermacam-macam. Menko Polhukam tidak bicara tentang ketidakmampuannya menangani masalah ini atau setidak-tidaknya jujur untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat.
bukan hanya untuk menyampaikan dalih, atau ini sebenarnya konfirmasi kelemahan rejim ini, ketidakberdayaan rejim ini, dan konfirmasi bahwa rejim ini memang tidak layak untuk memimpin negara ini. Takbir. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Mahfud MD justru mengeluarkan statement-statement yang kita pahami ini bukan argumentasi, tapi lebih kepada apologi dari seorang Mahfud MD. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. لقد خاطبناكم بآيات الله وكلماته ونوجز نداءنا إليكم في 7 نقاط تهدي إلى رضوان الله تعالى بإذنه. Kami akan kembali ke Indonesia biiznillah, dan tentu saja kami mengetahui bahwa penegakan syariat Allah harus dimulai dengan memerangi kalian. Karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Segera melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah takbir. Mereka ingin ganti menjadi bentuk negara lain. Mereka ingin ganti menjadi khilafah. Maka wajib bagi kita semua, fardu ain bagi kita semua untuk melawan mereka. Harus gagah berani, harus berani berada di garda terdepan. Jangan pernah takut dengan resiko. Kita harus berani termasuk menghadapi resiko. أنتم الإخوة والأهل وأهل الحلقة والجهاد في سبيل الله ندعوكم إلى ما دعاكم الله إليه من الوحدة والتعاون على البر والتقوى ونصرة الإسلام والعمل لإقامة دين الله وحمله رسالة خير وهدى ورحمة للعالمين. Ini juga spirit motivasi yang diberikan oleh Allah. Jadi sekali lagi kita tidak boleh pesimis. Insya Allah pasti menang. Tunggu tanggal main. Dengan membantai satu persatu dari kalian, tentara, TNI, Polri, Densus, dan Panser. Kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian. Kita bersama TNI